Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami butuh firman untuk menolong hidup kami dalam beraktivitas, sehingga kami tidak keluar daripada firman-Mu, tapi kebenaran mengawal kami. Terima kasih, kami nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan Tuhan. Tema firman Allah adalah akibat dari kita mempercayai Tuhan. Jadi hasil percaya kepada Tuhan itu ada. Ya, ketika kita kemarin malam kan saya berkata bagaimana ketika kita percaya kepada Yesus, nanti kemarin malam bisa didengar. Nah, puji nama Tuhan. Jadi kita akan baca dalam satu ayat dalam Kolose 2 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak diselesaikan dia, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi inward result, ya, ketika kita mempercayai Tuhan ada akibat ke dalam, di mana ada yang pertama assurance of forgiveness. Jadi ada jaminan pengampunan dalam kehidupan kita sebagaimana ayat yang baru kita baca, dan pengampunan itulah yang membuat kita mengalami damai dalam hidup kita. Ada banyak orang mencari damai dengan pleasure sana sini, tapi tidak akan pernah sampai engkau menyelesaikan masalah yang terdalam, yaitu dosa. Dan dosa itu hanya bisa diselesaikan dengan mengakui dan pengampunan Yesus tinggal dalam kehidupanmu. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah adalah bahwa ada freedom from evil desire, ada kebebasan dari segala keinginan-keinginan jahat. Selalu ada tawaran dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, pikiran-pikiran jahat atau untuk kita lakukan dalam hidup kita supaya kita bersebelahan dengan Allah. Tapi Roh Kudus kuasanya akan memampukan kita untuk menaklukkan segala keinginan si jahat itu. Karena Tuhan yang lalu saya sudah katakan ada eksosianya yang mengalir dalam hidup kita. Ada eleosnya Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan terimanya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi Eliosnya, rahmatnya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga dikatakan oleh firman Allah adalah adanya happiness. Jadi adanya joy dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sebagai orang percaya tidak mengalami kebahagiaan setelah percaya kepada Yesus, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita tidak mengalami happiness, itu perlu dipertanyakan. Mengapa sampai kita tidak mengalami sukacita, sementara sukacita itu mengalir, damai itu mengalir, kebahagiaan itu mengalir ketika kita menerima Yesus, ada pengampunan dosa. Kalau tidak terjadi, maka ada hal yang belum beres dari segala pengakuan yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi bereskan itu. Ada banyak orang mencari kebahagiaan dari narkoba, dari seks. Itu hanya sementara, atau plesir sana sini, hanya sementara. Pokok pangkalnya adalah dosa. Karena firman Allah katakan ketika ada dosa, hatimu tidak tenang, restless, hatimu tidak bahagia. Tapi kalau ada kebenaran Tuhan, kau berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka dosa-dosamu diampuni seperti yang sudah kita katakan di nomor 1 tadi. Jadi biarkan sukacita dari Tuhan itu, atau kebahagiaan, happiness dari Tuhan itu senantiasa kita nikmati. Akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Akan ada perbedaan ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, ada perbedaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kebahagiaan Tuhan itu membuat sukacita yang luar biasa itu terpancar dari wajah kita, terpancar dari perilaku kita, terpancar dari perbuatan kita. Dan karena Tuhan mau kita terus menghasilkan sesuatu dari apa yang kita percaya itu. Inward result, ada
ada hasil ke dalam, yaitu mengubah kehidupan kita yang dari dalam supaya menikmati Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Allah, biarkan firman menjadi kekuatan iman bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam Indonesia, selamat beraktivitas, selamat kita mengerjakan hal-hal yang baik dalam nama Yesus.